Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita, NIM 2311-2008. Saya berasal dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan SPSS dengan uji Mann-Whitney. Kita tentang uji Mann-Whitney. Baiklah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke contoh soal dari materi kita tentang uji Mann-Whitney. Di sini kita akan menguji, yang pertama itu menguji ketidaknormalan, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Nah, di sini saya telah membuat contoh soal, yaitu soalnya seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap belajar pada mapel IPA kelas 9. Untuk itu, guru menggunakan metode diskusi di kelas A dan menetapkan metode di kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh hasil belajar sebagai berikut. Adapun langkah-langkah dalam langkah-langkah uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita harus melakukan input data, analisis output SPSS. Di sini data kita yaitu hasil belajar IPA. Untuk kelas A ini datanya, dan kelas B hasil belajar IPA ini datanya. Untuk kodenya, untuk kelas A kode 1 dan kelas B kode 2. Selanjutnya itu kita masuk ke aplikasi SPSS, yaitu ke variable view. Yang pertama yaitu name. Di bagian name, kolom pertama yaitu hasil, kolom kedua kelas. Dan kita rubah juga di bagian label, kita masukkan ketik hasil belajar IPA, kolom kedua yaitu kelas. Dan bagian values, ketik 3, selanjutnya ini untuk value 1 label kelas A, dan selanjutnya value 2 kelas B. Selanjutnya oke. Setelah sudah di variable view, kita balik ke data view. Seperti yang kita ketahui tadi, data view yaitu data dari hasil belajar IPA yang telah kita lakukan. Yang pertama kelas A dan kelas B. Untuk kita masukkan ke bagian hasil. Ini merupakan hasil belajar di kelas A. Selanjutnya kita copy lagi di hasil belajar IPA di kelas B. Kita masukkan di bawah hasil belajar di kelas A tadi. Setelah itu untuk kelas auto kode kelasnya, untuk kelas A tadi kita telah mengkode yaitu angka 1, dan kelas B angka 2. Dan 1 sampai 10, data 1 sampai 10 itu untuk kelas A yaitu angka 1, dan 11 sampai 20 yaitu kodenya 2. Setelah selesai, baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke uji ketidaknormalan. Yang pertama yaitu analyze, yang kedua descriptive statistic, explore.
hasil belajar IPA kita masukkan ke dependent list, dan kelas masuk ke dependent list. Plots, centang uji normality, continue, plot. Oke. Nah, baiklah, dapat kita lihat di sini hasil dari test of normality yaitu kurang dari 0,05, yang dimana yaitu kalau kurang dari 0,5 maka data yang kita hasilkan yaitu tidak normal, sesuai dengan judul kita yaitu tentang uji Mann-Whitney, yaitu kita menguji yang namanya uji homogenitas. Yang pertama yaitu analyze, terus complement, selanjutnya yaitu kita pencet bagian one way ANOVA. Selanjutnya masukkan ke hasil belajar IPA, masukkan ke dependent list, dan untuk kelas masukkan ke faktor. Terus kita ketik option home, kita centang di bagian homogeneity of variance test, terus continue. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tes homogeneity of variance-nya yaitu kurang dari 0,01. Ini untuk data hasil belajar IPA-nya. Untuk based on mean-nya ini untuk base of median dan base of median and width. Selanjutnya kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji yang terakhir yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu analyze, selanjutnya yaitu non-parametric test, terus legalency dialog, non-parametric test, legalency dialog, yang selanjutnya yaitu two independent sample. Selanjutnya untuk hasil belajar IPA yaitu masukkan ke variabel list, dan untuk kelas yaitu masukkan ke grup variabel. Selanjutnya untuk defini grup 1 yaitu 1, untuk grup 2 yaitu 2. Continue. Ini udah tercentang yaitu uji Mann-Whitney uji U. Selanjutnya yaitu Nah, di sini kita lihat uji kenormalannya yaitu tes statistik. Di sini hasilnya yaitu hasil dari uji yang telah kita lakukan yaitu kurang dari 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa yaitu kriteria keputusan jika P kurang dari 0,05 ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai P kurang dari
besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan atau hipotesis ditolak. Jadi, berdasarkan output atau tes statistik yang diketahui bahwa nilai asimsik yaitu 2 Taillet sebesar 0,01 maka nilai tersebut kan kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan belajar IPA antara kelas A dan kelas B. Karena perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mapel IPA di kelas 9. Seperti yang dapat kita lihat, yaitu di sini nilainya yaitu kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang cara penggunaan SPSS dengan menggunakan uji mandiri.